pertama saya akan menjelaskan apa itu jurnal khusus. Nah, jurnal khusus adalah jurnal yang dibuat secara khusus untuk mencatat kegiatan transaksi yang sama dan kerap kali terjadi berulang-ulang di dalam suatu perusahaan. Nah, manfaat dari jurnal khusus adalah yang pertama proses data transaksi dengan cepat. Nah, adanya pengelompokan data, maka pemrosesan dari laporan keuangan juga akan bisa lebih cepat dilakukan. Yang kedua adalah memudahkan pemeriksaan secara berkala. Adanya sebuah jurnal khusus, maka transaksi keuangan sejenis yang sudah banyak tercatat di dalam perusahaan akan bisa dibukukan secara ringkas dan juga praktis pada satu jurnal. Yang berikutnya adalah mempermudah data ke buku besar. Nah, pemustingan sebuah data transaksi ke buku besar dengan jurnal khusus dapat dilakukan secara berkala, juga dengan lebih praktis dan juga mudah. Jadi ke dalam 4 bagian, yaitu ada yang pertama jurnal khusus pembelian, yaitu jurnal khusus untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Yang kedua ada jurnal khusus penjualan, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa dalam satu perusahaan secara kredit. Nah, yang berikutnya ada jurnal khusus penerimaan kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas yang diterima oleh suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, dan yang terakhir adalah ada jurnal khusus pengeluaran kas, yaitu catatan akuntansi yang mencatat setiap transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas atau pembayaran tunai dalam suatu. Di sini sudah disediakan beberapa transaksi. Nah, dari transaksi tersebut saya akan memilah transaksi-transaksi ke dalam 4 jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Jadi yang pertama yaitu jurnal khusus pembelian. Jadi jurnal khusus pembelian ini hanya dikhususkan untuk transaksi atau pembelian secara kredit. Nah, yang tergolong dalam jurnal khusus pembelian yakni transaksi yang terjadi pada tanggal 5, 10, 17, dan 18. Nah, untuk transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 5 dengan bunyi transaksinya yaitu dibeli barang dagangan dari toko Matahari seharga 15 juta dengan syarat 2/10N/30. Nah, dalam tabel jurnal khusus pembelian di tanggalnya diisi dengan tanggal 5 Mei dengan keterangan toko Matahari. Nah, di bagian debit diisi di kolom pembelian senilai 15 juta karena barang dagangan bertambah. Nah, dan untuk bagian kredit diisi di bagian utang karena utang bertambah isinya di kredit. Selanjutnya untuk tanggal 10 bunyi transaksinya yaitu dibeli barang dagangan pada toko Mabar senilai 6 juta. Nah, untuk tanggalnya diisi dengan tanggal 10, untuk keterangan diisi toko Mabar. Untuk debitnya diisi pada kolom pembelian senilai 6 juta karena barang dagangan bertambah, dan pada kolom debit diisi pada akun utang yakni senilai 6 juta karena utang bertambah isinya di kredit. Nah, yang berikutnya adalah tanggal 17 dengan bunyi transaksinya yaitu dibeli barang dagangan pada toko Mabar senilai 4 juta dengan syarat 2/10N/30. Jadi dapat ditulis pada jurnal khususnya yaitu tanggal 17 keterangannya toko Mabar syaratnya 2/10N/30. Nah, pada kolom debit diisi pada akun pembelian yaitu 4 juta karena barang dagangan bertambah. Nah, sedangkan pada kolom kredit diisi pada akun utang senilai 4 juta karena kewajiban bertambah isinya di kredit. Transaksi yang terakhir yaitu ada tanggal 18 Mei. Bunyinya yaitu dibeli barang dagangan pada toko ABC senilai 5 juta dengan syarat 2/10N/30. Nah, dapat ditulis dalam jurnal khusus pembeliannya yaitu tanggalnya diisi tanggal 18, sedangkan keterangannya yaitu toko ABC syaratnya 2/10N/30. Dan debitnya itu diisi dengan akun pembelian karena barang dagangan bertambah, dan di kreditnya diisi pada kolom utang karena utangnya bertambah dan diisi di kredit. Nah, berikutnya yaitu ada jurnal khusus penjualan. Nah, yang termasuk dalam jurnal khusus penjualan yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 8, 13, dan 21.
Untuk transaksi yang pertama yaitu transaksi pada tanggal 8 Mei yang berbunyi dijual barang dagangan pada toko bintang seharga 20 juta dengan syarat 3/15N/60. Nah, untuk tanggalnya diisi dengan tanggal 8 Mei, keterangannya yaitu toko bintang dengan syarat 3/15N/60. Nah, kolom debit diisi pada akun piutang yaitu 20 juta. Nah, diisi pada akun piutang karena masih ada uang yang belum diterima oleh perusahaan dan jika piutang itu bertambah maka akan diisi pada kolom debit. Lalu, kredit diisi dengan akun penjualan dengan nominalnya yaitu 20 juta. Nah, yang berikutnya adalah tanggal 13 Mei dengan bunyi transaksinya yaitu dijual barang dagangan pada toko bintang seharga 8 juta dengan syaratnya diisi 2/10N/30. Nah, debit diisi pada akun piutang yaitu 8 juta. Diisi pada akun piutang karena masih ada uang yang belum diterima oleh perusahaan dan jika piutang itu bertambah maka akan diisi pada kolom debit. Dan untuk kolom kreditnya diisi dengan akun penjualan dengan nominalnya yaitu 8 juta. Selanjutnya yaitu transaksi yang ketiga yaitu tanggal 21 Mei dengan bunyinya yaitu dijual barang dagangan pada toko Mabar seharga 12 juta dengan syarat 1/10N/30. Nah, pada akun debit diisi pada akun piutang yaitu 12 juta. Nah, diisi pada akun piutang karena masih ada uang yang belum diterima oleh perusahaan dan jika piutang itu bertambah maka akan diisi pada kolom debit. Lalu di kredit diisi dengan akun penjualan dengan nominalnya yaitu 12 juta. Nah, yang berikutnya yaitu jurnal khusus penerimaan kas. Nah, transaksinya yaitu pada tanggal 3, 11, 20, tanggal 22, dan tanggal 26 Mei. Nah, yang pertama yaitu pada tanggal 3 Mei dengan bunyi transaksinya diterima penyetoran modal dari Tuan Arman berupa uang tunai sebesar 50 juta dan gedung senilai 100 juta. Nah, pada kolom tanggal diisi dengan tanggal 3 Mei keterangan yaitu store modal. Nah, pada kolom debit diisi di akun kas karena kas bertambah isinya di debit. Di bagian kredit diisi di akun serba-serbi dengan nama akunnya yaitu modal. Diisi di akun serba-serbi karena akun tersebut jarang muncul. Dengan nominal antara debit dan kredit yaitu 50 juta. Yang berikutnya yaitu tanggal 11 Mei dengan bunyi transaksi yaitu dijual barang dagangan pada toko Mabar seharga 2 juta. Di debit diisi pada akun kas senilai 2 juta karena kas bertambah dari penjualan yang dilakukan secara tunai. Di bagian kredit diisi pada akun penjualan. Berikut adalah tanggal 20 Mei. Transaksinya yaitu diterima pembayaran dari toko bintang atas penjualan barang dagangan tanggal 8 Mei. Nah, pada akun debit diisi pada akun kas yaitu 19.400.000 karena kas bertambah. Maka diisi pada kolom debit serta dengan adanya potongan harga senilai 600.000 karena perusahaan telah memberikan potongan harga 3% dalam jangka waktu 15 hari. Pembayaran yang dilakukan masih kurang dari 15 hari sehingga mendapat potongan harga yaitu 3/100 dikali dengan 20 juta. Nah, pada kolom kredit diisi pada akun penjualan yaitu 20 juta. Nah, yang berikutnya ada tanggal 22 Mei. Transaksinya dijual barang dagangan pada toko bintang seharga 1 juta. Kas bertambah diisi di debit dan di kredit diisi pada akun penjualan senilai 1 juta. Nah, yang berikutnya yaitu tanggal 26 Mei. Transaksinya yaitu diterima pembayaran dari toko Mabar atas penjualan barang dagangan tanggal 21 Mei. Kas bertambah yaitu 11.760 serta potongan penjualan sebesar 240 karena perusahaan telah memberi syarat yaitu potongan harga sebesar 2% jika membayar dalam kurun waktu 10 hari sehingga adanya potongan harga sebesar 240.000. Nah, di kolom kredit diisi pada akun penjualan sebesar 12 juta. Terakhir adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, transaksi yang pertama yaitu tanggal 14 Mei dengan bunyi transaksinya yaitu dibayar utang pada toko Matahari atas pembelian barang dagangan tanggal 5 Mei. Nah, pada kolom tanggal diisi dengan tanggal 14 dan keterangannya yaitu toko Matahari. Di kolom debit diisi pada akun utang karena utang berkurang isinya di kolom dengan debit senilai 15 juta. Nah, pada kolom kredit diisi pada akun kas senilai 14.700.000 dan pada akun potongan pembelian diisi dengan nilai 300.000.
Kenapa ada potongan pembelian? Karena adanya diskon sebesar 2% dari utang senilai 15 juta. Nah, karena utang dibayar masih dalam kurun waktu 10 hari sehingga mendapat potongan pembelian. Jadi, pada tanggal 5 Mei saya membeli barang secara kredit sehingga saya memiliki utang dan dibayar pada tanggal 14 Mei serta mendapat potongan pembelian. Yang kedua yaitu transaksi tanggal 15 Mei yang berbunyi dibeli barang dagangan pada toko Rani seharga 800.000. Nah, pada kolom tanggal diisi dengan tanggal 15 Mei dengan keterangannya yaitu toko Rani. Nah, pada kolom debit diisi pada akun pembelian senilai 800.000 karena barang dagangan bertambah. Nah, pada kolom kredit diisi pada kolom kas, yaitu kas diisi pada kolom kredit karena kas berkurang. Nah, transaksi yang ketiga yaitu ada tanggal 18 Mei dengan bunyi transaksinya dibayar utang pada toko Mabar atas pembelian barang dagangan tanggal 10 Mei. Nah, kolom tanggalnya yaitu diisi dengan tanggal 18 Mei, keterangannya toko Mabar. Nah, kolom debit yaitu pada akun utang senilai 6 juta karena utang berkurang, isinya di debit. Nah, kolom kredit diisi di akun kas sebesar 5.880.000 karena pembayaran utang dilakukan masih dalam kurun waktu 10 hari. Sehingga mendapat potongan pembelian sebesar 120.000 yang diisi pada kolom kredit untuk menyeimbangi antara debit dan kredit. Nah, yang berikutnya adalah transaksi tanggal 23 Mei dengan bunyi transaksi yaitu dibayar listrik dan air sebesar 300.000. Nah, pada kolom debit diisi pada akun serba-serbi dengan nama akunnya yaitu biaya listrik dan air senilai 300.000. Nah, pada kolom kredit diisi pada akun kas senilai 300.000 karena kas berkurang. Nah, yang berikutnya ada transaksi yang kelima yaitu tanggal 25 Mei dengan bunyi transaksi yaitu dibayar utang pada toko ABC atas pembelian tanggal 18 Mei. Nah, pada kolom debit diisi pada akun utang karena utang berkurang, isinya di debit. Sedangkan pada kolom kredit diisi pada akun kas senilai 4.900.000 karena adanya potongan pembelian sebesar 100.000 karena dibayar masih dalam kurun waktu 10 hari. Nah, yang berikutnya ada transaksi yang keenam yaitu tanggal 24 Mei dengan bunyi transaksinya yaitu dibeli barang dagangan pada toko ABC seharga 400.000. Pada kolom debit diisi pada akun pembelian sebesar 400.000 dan pada kolom kredit diisi pada akun kas sebesar 400.000 karena kas berkurang, isinya di kredit. Jadi itu saja penjelasan terkait dengan jurnal khusus. Sekian dan terima kasih.